Berapa besar dampak dari banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi dan bagaimana dengan proses evakuasi korban? Kita telah terhubung dengan Abdul Bukhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB. Selamat malam, Pak Aam. Selamat malam, Mbak. Pak Aam, total ada berapa kecamatan Pak yang terdampak banjir dan longsor? Dan di wilayah mana saja ini yang paling parah terdampaknya, Pak? Ya, dari data yang terakhir kita terima dari BPBD pukul 18.00 sore hari tadi, eh, disampaikan bahwa 19 kecamatan terdampak banjir, kemudian ada 8 titik terjadinya longsor, ada 7 titik yang terdampak cuaca ekstrim dalam artian angin kencang dan lain-lain, kemudian ada 4 titik terdampak pergerakan tanah. Dilaporkan ke kita, ini untuk korban jiwa meninggal, ini juga kita konfirmasi ke Kakansar Jawa Barat, itu 1 orang. Nama masih diidentifikasi meskipun di media-media sosial sudah beredar nama Emah 50 tahun, tapi dari data SAR Jawa Barat ini masih dalam proses identifikasi. Ada 46 kakak atau 96 jiwa mengungsi, rata-rata masih di rumah kerabat dan tetangga. Kemudian memang ada 6 fasum utama yang terdampak, jembatan putus seperti tadi disampaikan, ini juga masih dalam pendataan. Ada beberapa rumah rusak berat, total yang sudah dilaporkan itu ada sekitar 40 rumah, tipe kerusakan masih dalam pendataan, dan total warga yang terdampak banjir itu sekitar 103 kakak. Dari BNPB sendiri kita akan menurunkan tim, nanti besok pagi sudah akan ada di lokasi untuk mendampingi pemerintah daerah dalam melakukan pendataan dan pencatatan kerugian. Sebenarnya baru hari Senin minggu lalu kita mengadakan rakor kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Tapi memang kondisi intensitas curah hujan dalam 2 hari, sebenarnya intensnya 2 hari terakhir, itu mengakibatkan debit air di beberapa sungai melintas di Kabupaten Sukabumi ini meluap dan menggenangi pemukiman warga. Baik, saat ini masih dalam pendataan dan kalau kita lihat ini dampak akibat bencana cukup besar begitu ya Pak. Lantas bagaimana terkait dengan evakuasi dan juga posko pengungsian? Saat ini sudah ada berapa titik dan ada berapa total masyarakat ataupun warga yang bertahan di posko pengungsian hingga malam hari ini, Pak Aam? Untuk data terakhir dari BPBD yang kita terima, posko pengungsian ini masih dilihat di beberapa lokasi karena tidak ada secara terpusat masyarakat yang mengungsi secara banyak dalam jumlah masif. Tadi kami mendapatkan data 46 kakak yang hingga tadi sore pukul 18 disebutkan memerlukan tempat pengungsian, tapi sementara masih tersebar di rumah tetangga dan kerabat. Untuk jiwa terdampak itu sekitar 103 kakak. Memang kalau kita lihat di video-video amatir yang beredar ini, eh, kondisi banjir siang hari tadi benar-benar cukup cukup menyeramkan ya, kira-kira demikian, karena arus yang sangat deras ini memang luapan sungai, khususnya dari aliran Sungai Cimandiri yang meluap cukup deras ke pemukiman warga. Tetapi dari laporan terakhir tadi, kondisi luapan yang kita lihat di video amatir itu sudah mulai surut, meskipun tidak memungkinkan kondisi ini bisa terulang kembali karena potensi curah hujan yang masih cukup tinggi. Ini kita himbau kembali supaya BPBD setempat menyiagakan alat perangkat personil di lapangan untuk menghadapi kondisi-kondisi dan potensi kedaruratan. Baik, dari 103 KK yang terdampak, 40 KK hingga sore tadi masih memerlukan terkait dengan pengungsian begitu. Dan kita berharap bahwa penanganan pasca bencana ini bisa berjalan dengan lancar dan kita harap juga kondisi di Sukabumi ini berangsur membaik di tengah curah hujan yang masih tinggi nampaknya. Terima kasih Abdul Bukhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB atas informasi Anda. Selamat malam dan salam sehat.